Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zara Herani dengan NIM 202012111012. Saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh motivasi dan persepsi mahasiswa program studi akuntansi terhadap minat menjadi auditor pada mahasiswa STI Indonesia Banking School. Di mana pada penelitian kali ini dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta, STME AKSIE, dan disusun untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, grand theory, research gap, literatur review, hipotesis, teknik pengolahan, dan analisis data. Selanjutnya, latar belakang penelitian ini saya menceritakan dimulai dari tahun 1967 dan 1968 ketika pemerintah mulai mengeluarkan Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing. Profesi akuntan publik atau auditor mulai berkembang di Indonesia, di mana Ikatan Akuntan Indonesia atau disebut IAI ini adalah organisasi profesi akuntan Indonesia saat ini. International Association of Accountants didirikan pada tahun 1957 dan terdiri dari akuntan publik, yaitu auditor, akuntan manajemen, akuntan pemerintah, dan akuntan pengajar. Meski bidang akuntan publik atau auditing ini terus berkembang, masih terdapat kekurangan individu yang berkualitas di Indonesia. Salah satu alasan mahasiswa yang ingin bekerja sebagai auditor setelah lulus mungkin menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap hal tersebut. Menurut Slamet, perasaan lebih suka dan rasa tertarik terhadap sesuatu atau kegiatan tanpa ditanyakan, itulah yang dimaksud dengan istilah ketertarikan. Dapat diasumsikan bahwa seseorang yang tertarik pada suatu tindakan akan fokus pada tindakan itu, selalu dengan kegembiraan. Karena itu berasal dari sudut pandang dalam diri seseorang yang mencintai dan tidak ada paksaan dari orang buangan. Namun sudah menjadi rahasia umum bahwa mahasiswa akuntansi masih memiliki minat yang kecil untuk bekerja sebagai auditor. Kurangnya minat menjadi auditor juga disebabkan oleh banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu salah satunya syarat yang harus dipenuhi mahasiswa sebelum atau sesudah menjadi auditor. Saat memutuskan jalur karir, mahasiswa akuntansi harus mempertimbangkan sejumlah faktor, di mana beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain persiapan profesional, pengakuan profesional, kualitas sosial, tempat kerja, pertimbangan pasar kerja, dan karakter. Menurut Rahayu, dalam Nanang 2014, mahasiswa yang memilih karir sebagai auditor dapat dipengaruhi secara berbeda dengan mahasiswa yang memilih karir sebagai akuntan pendidik. Dan mungkin juga faktor tersebut berbeda jika mahasiswa memilih karir yang berbeda. Perspektif siswa itu terbentuk sendiri, juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pilihan karir mereka. Akibatnya, orang perlu mulai memikirkan persepsi dan pandangan karir mereka sejak awal. Persepsi mereka biasanya dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang suatu profesi atau oleh informasi yang dikumpulkan dari kerabat, mantan, teman dekat sekelas, dosen, dan media lainnya. Saat itu banyak siswa yang tidak tahu banyak tentang karir yang mereka inginkan. Siswa kadang-kadang juga harus mengubah keputusan mereka karena lingkungan bisnis yang bergerak cepat. Lalu, pemikiran seseorang juga dapat dipengaruhi oleh cara mereka mempersepsikan sesuatu. Persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesi auditor dalam hal ini mendefinisikan persepsi sebagai gambaran seseorang terhadap objek yang menjadi pusat permasalahan. Wawasan sangat bergantung pada faktor-faktor yang termasuk orang yang membuat kearifan, keadaan yang terjadi ketika kearifan terbentuk, serta pengaruh yang merasakan yang mempengaruhi cara paling umum dalam membentuk kearifan itu sendiri. Pemahaman yang sangat luas tentang dunia internal dan eksternal termasuk dalam persepsi. Jika seseorang memiliki kesan positif terhadap sesuatu, mereka biasanya akan menjunjung tinggi hal tersebut. Sebaliknya, individu yang memiliki persepsi negatif terhadap sesuatu lebih cenderung menghindarinya. Beberapa ahli pembukuan mempelajari kesan mereka tentang perubahan pemanggil resensi. Ada pihak yang memiliki persepsi positif atau negatif terhadap auditor ini.
yang secara tidak sengaja dapat mempengaruhi keinginannya untuk bekerja sebagai auditor. Lalu, pemikiran seseorang juga dapat dipengaruhi oleh cara mereka mempersepsikan sesuatu. Persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesi auditor dalam hal ini mendefinisikan persepsi sebagai gambaran seseorang terhadap objek yang menjadi pusat permasalahan. Wawasan sangat bergantung pada faktor-faktor termasuk orang yang membuat kearifan. Keadaan yang terjadi ketika kearifan terbentuk serta pengaruh yang meresahkan yang memengaruhi cara paling umum dalam membentuk kearifan. Pemahaman yang sangat luas tentang dunia internal dan eksternal termasuk dalam persepsi. Jika seseorang memiliki kesan positif terhadap sesuatu, mereka biasanya akan menjunjung tinggi hal tersebut. Sebaliknya, individu yang memiliki persepsi negatif tentang sesuatu lebih cenderung menghindarinya. Ahli pembukuan mempelajari kesan mereka tentang perubahan pemanggilan resensi. Ada pihak yang memiliki persepsi positif maupun negatif terhadap auditor itu sendiri. Di sini saya juga menjelaskan bahwa motivasi diperlukan dalam kehidupan sehari-hari karena dapat menginspirasi seseorang untuk mencapai tujuannya. Seseorang yang memiliki bidang kekuatan untuk mendapatkan sesuatu pasti akan sering berusaha sebanyak mungkin untuk mendapatkannya. Karena itu, ia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Keinginan untuk maju, kapasitas untuk mengambil inisiatif secara efektif, dan kapasitas untuk menghadapi kegagalan adalah semua aspek motivasi. Pelajar pembukuan yang memiliki bidang keakuratan serius untuk menjadi inspektur akan selalu melakukan upaya yang jujur untuk mencapai keinginan ini. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana minat mahasiswa program studi akuntansi STI Indonesia Banking School untuk bekerja sebagai auditor yang dipengaruhi oleh motivasi dan persepsi terhadap profesi auditor. Penelitian ini diperlukan karena motivasi dan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesi auditor akan berdampak langsung terhadap minat mereka untuk menjadi auditor. Hal ini juga dapat membantu STIA Indonesia Banking School mengembangkan program pendidikan yang lebih efisien untuk mendorong mahasiswa memiliki profesi auditor dan meningkatkan persepsi mereka terhadapnya. Temuan studi ini juga dapat membantu instansi terkait meningkatkan ketersediaan auditor di Indonesia. Lalu, selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi berdasarkan keadaan yang telah dijelaskan sebelumnya. Antara lain sebagai berikut, yang pertama ada masalah motivasi, yang kedua masalah persepsi, yang ketiga masalah minat, dan yang keempat masalah kurikulum. Di sini kita akan bahas satu persatu, di mana masalah motivasi ini yaitu mahasiswa yang terdaftar di program studi akuntansi di STI Indonesia Banking School mungkin berjuang dengan motivasi untuk menjadi auditor. Motivasi dapat dipengaruhi oleh variabel penelitian ini, seperti minat, perspektif, dan kualitas individu, serta elemen luar, seperti dampak alami dan beban yang ada. Lalu yang kedua, ada masalah persepsi. Ya, masalah persepsi ini terkait dengan mahasiswa akuntansi STI Indonesia Banking School mungkin memiliki pendapat yang kurang baik tentang industri audit yang dapat mengganggu minat mereka untuk menjadi auditor. Persepsi yang tidak menguntungkan ini dapat berbentuk gagasan bahwa pekerjaan auditor itu sangat membosankan atau menantang atau bahwa pekerjaan tersebut melibatkan banyak tekanan. Selain itu, motivasi dan kesan yang dimiliki oleh mahasiswa program studi akuntansi tentang profesi auditor dapat mempengaruhi keinginan mereka dalam menempuh jalur karir ini. Lalu, yang ketiga mengenai masalah minat. Terlepas dari kenyataan bahwa auditor adalah profesi vital dan yang dibutuhkan oleh banyak bisnis dan organisasi di Indonesia, mahasiswa di program studi akuntansi STI Indonesia Banking School ini mungkin tidak terlalu tertarik untuk mengejar karir ini. Hal ini bisa terjadi karena ketidaktahuan tentang tugas auditor atau kurangnya kesadaran tentang pilihan karir di lapangan. Lalu yang keempat mengenai masalah kurikulum, auditing, etika, dan hukum perpajakan yang berkaitan dengan profesi auditor
Mungkin kurang mendapatkan penekanan yang memadai dalam kurikulum program studi akuntansi STI Indonesia Banking School. Ini mungkin berdampak pada motivasi dan minat siswa dalam memilih karir audit. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikemukakan menjadi eh, 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana motivasi mahasiswa di program studi akuntansi mempengaruhi keinginan mereka untuk bekerja sebagai auditor di masa depan. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mahasiswa program studi akuntansi tentang bidang auditing? Dan yang ketiga, bagaimana pendapat mahasiswa tentang profesi auditor berdampak pada keinginan mereka untuk mengejar karir audit di masa depan? Dan yang keempat, masalah bagaimana pengaruh lingkungan pendidikan di STI Indonesia Banking School dan pandangan mereka terhadap karir seorang auditor. Jadi di sini peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh lingkungan di STI Indonesia Banking School mengenai pandangan mereka terhadap karir seorang auditor. Maka dari itu, ini termasuk rumusan masalahnya. Lalu pembatasan masalah, di sini peneliti memfokuskan pada mahasiswa program studi akuntansi di STI Indonesia Banking School. Oleh karena itu, temuan penelitian ini tidak dapat langsung diterapkan pada populasi mahasiswa di institusi lain. Lalu yang kedua, eh, pembatasan penelitian ini difokuskan pada persepsi dan unsur-unsur pendorong yang mempengaruhi minat mahasiswa program studi akuntansi untuk menjadi auditor. Penelitian ini tidak akan membahas secara mendalam tentang aspek-aspek lain yang dapat mempengaruhi minat siswa dalam karir, seperti pertimbangan pasar kerja atau kisaran posisi terbuka. Dan keterbatasan yang ketiga akan menggunakan pendekatan kuantitatif dalam pengumpulan dan analisis data, sehingga faktor-faktor yang bersifat kualitatif atau subjektif seperti pengalaman pribadi atau preferensi individu tidak akan dijelaskan secara rinci. Dan pembatasan yang terakhir, yang keempat, akan melibatkan sampel terbatas dari mahasiswa jurusan akuntansi di STIE Indonesia Banking School. Sehingga temuan penelitian ini tidak dapat dianggap sebagai representasi dari keseluruhan populasi mahasiswa program studi akuntansi di institusi yang ada di Indonesia. Lalu tujuan penelitian di sini uraian tujuan penelitian didasarkan pada bagaimana masalah yang telah dirumuskan. Yang pertama, tujuannya itu untuk mengetahui pengaruh motivasi mahasiswa program studi akuntansi terhadap minat berkarir sebagai auditor di masa mendatang. Yang kedua, tujuannya untuk memastikan pengaruh kesan mahasiswa program studi akuntansi terhadap profesi audit terhadap keinginan mereka dalam mengejar karir audit di masa depan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui unsur-unsur yang mempengaruhi sikap dan motivasi mahasiswa program studi akuntansi terhadap bidang auditing. Yang tujuan yang keempat, untuk mengetahui bagaimana lingkungan pendidikan STI Indonesia Banking School mempengaruhi motivasi dan sikap mahasiswa tentang bidang auditing. Lalu di sini saya juga menyertakan manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian ini dapat diharapkan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang aspek-aspek yang mempengaruhi minat mahasiswa dalam karir masa depan sebagai auditor di program studi akuntansi. Yang kedua, memberikan wawasan tentang unsur-unsur yang mempengaruhi persepsi mahasiswa program studi akuntansi terhadap profesi auditor. Yang ketiga, manfaatnya memberikan masukan bagi STI Indonesia Banking School itu sendiri dalam mengembangkan program pendidikan yang lebih efektif untuk memotivasi mahasiswanya untuk memilih profesi auditor dan memperbaiki persepsi mereka terhadap profesi ini. Yang keempat, memberikan masukan bagi lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan jumlah auditor yang tersedia di Indonesia. Dan manfaat yang kelima, dapat digunakan sebagai acuan dalam memperbaiki dan meningkatkan motivasi dan perspektif mahasiswa jurusan akuntansi terhadap profesi auditor, guna untuk mendorong minat mereka mengejar karir di masa depan. Sistematika penulisan ini sampai dengan bab 3, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian.
Lalu di sini terdapat grand teori, kajian teori utama yang saya ambil dalam judul penelitian kali ini, yaitu teori sistem. Kata lain dari sistem ini adalah kata Latinnya sistema dan kata Yunaninya itu sustema. Keduanya merujuk pada unit yang terdiri dari bagian atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan informasi, energi, atau materi mengalir menuju suatu tujuan. Entitas yang berinteraksi sering disebut menggunakan istilah ini. Sejumlah ahli menyumbangkan pikirannya mengenai pemahaman sistem. Antara lain, beberapa di antaranya yaitu ada Anwar Arifin tahun 1992. Ia menegaskan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling bergantung dan terkait. Lalu ada Sutari, yaitu tahun 2012. Menurutnya, sistem adalah bermacam-macam atau kumpulan komponen, bagian atau faktor yang dikoordinasikan, berkolaborasi satu sama lain, terkait dan tergabung. Dan yang ketiga ada Edgar F. Hus dan James L. Bowditch. Mereka mendefinisikan sistem sebagai kumpulan bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain dan saling berhubungan sedemikian rupa, sehingga interaksi dan pengaruh timbal balik dari satu bagian akan memberikan pengaruh terhadap sistem secara keseluruhan. Bapak teori sistem disebut Ludwig von Bertalanffy tahun 1968 disebut sebagai bapak yang menciptakan teori sistem ini. Totalitas atau keseluruhan sesuatu didefinisikan sebagai prinsip sistem dalam teori sistem. Seluruh item yang utuh dan tersusun dari komponen atau subsistem yang saling bergantung satu sama lain merupakan mekanisme kerja sistem. Fungsi masing-masing subsistem dapat berbeda satu sama lain, namun semuanya saling berhubungan dan saling melengkapi. Nah, implikasi teori ini dengan grand teori yang saya ambil yaitu teori sistem, menekankan bahwa semua unsur dalam satu sistem ini saling berhubungan dan saling bergantung masing-masing komponen dari suatu sistem. Dalam konteks penelitian ini, mahasiswa, motivasi, persepsi, minat, dan profesi auditor semuanya saling terkait dan membentuk sistem yang kompleks. Teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi dan membentuk minat mahasiswa dalam memilih karir sebagai auditor. Mahasiswa sebagai variabel bebas mempengaruhi motivasi dan persepsi mereka terhadap profesi auditor sebagai variabel independen, yang kemudian mempengaruhi minat mereka dalam memilih karir sebagai auditor sebagai variabel dependen. Motivasi dan persepsi mahasiswa juga saling memengaruhi, karena motivasi dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap profesi auditor. Begitu juga persepsi mereka tentang profesi auditor dapat mempengaruhi motivasi mereka untuk memilih karir sebagai auditor. Selain itu, faktor-faktor lain seperti lingkungan akademik, pengalaman, dan pengetahuan tentang profesi auditor itu sendiri, serta pengaruh dari orang-orang di sekitar mereka juga mempengaruhi motivasi, persepsi, dan minat mahasiswa. Studi ini dapat menjelaskan keterkaitan antara variabel yang ada dalam sistem dan bagaimana pengaruhnya satu sama lain dalam kerangka teori sistem. Peneliti ini dapat membuat kerangka konseptual yang berguna dan menentukan elemen yang mempengaruhi keinginan siswa dalam mengejar karir audit dengan memahami interaksi ini. Lalu selanjutnya itu ada literatur review, di mana di sini variabel dependennya itu minat menjadi auditor, dan variabel independennya itu ada dua, yaitu motivasi dan persepsi. Yang pertama, minat menjadi auditor. Minat sendiri adalah kecenderungan terhadap perilaku berorientasi objek, kegiatan tertentu atau pengalaman. Kecenderungan ini bervariasi kurang kuat dari orang ke orang. Minat diartikan sebagai kecenderungan hati yang kuat terhadap sesuatu. Minat diartikan sebagai perasaan keinginan, kesukaan, dan kesiapan terhadap sesuatu. Minat sebagai rasa keinginan dan minat terhadap sesuatu atau suatu tanpa disuruh secara tegas
Bisa disebut juga dengan minat. Pengakuan akan hubungan antara diri sendiri dan sesuatu di luar diri sendiri pada dasarnya adalah definisi minat. Minat tumbuh lebih kuat atau lebih dekat ke hubungan. Menurut beberapa definisi minat, yang telah disebutkan, minat adalah keinginan kuat yang berkembang dalam diri seseorang karena minat atau kesukaan terhadap sesuatu. Di sini profesi auditor merupakan salah satu profesi yang sangat dihargai. Auditor adalah seorang akuntan yang telah diberikan persetujuan untuk melakukan jasa audit di Indonesia oleh Kementerian Keuangan. Pada hakikatnya, auditor adalah orang yang melakukan kegiatan audit. Setiap bisnis, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya perusahaan, pasti akan membutuhkan jasa seorang auditor. Tujuannya ialah untuk dapat mengevaluasi keadaan kesehatan keuangan bisnis perusahaan tersebut. Dengan kata lain, auditor adalah orang yang memeriksa berbagai catatan keuangan untuk suatu entitas seperti korporasi, organisasi, instansi, atau badan pemerintah. Para ahli menyatakan bahwa auditor adalah akuntan publik yang melakukan jasa audit dengan tujuan agar laporan keuangan perusahaan bebas dari kesalahan. Namun, seorang auditor biasanya harus memiliki dua sikap, yaitu independensi dan kompetensi. Yang dimaksud dengan kompeten adalah konteks ini, auditor memiliki pengetahuan atau keahlian dalam profesinya. Kebebasan, integritas, dan kurangnya kontrol pihak adalah persyaratan bagi seorang auditor. Bahkan jika auditi adalah teman pribadi, anggota keluarga, atau kerabat, auditor dapat memilih untuk menghindari mereka untuk menjaga reputasi mereka. Dalam kebanyakan kasus, auditor tidak akan diberi tugas mengaudit entitas. Auditor bertanggung jawab untuk tugas-tugas seperti metode akuntansi, di mana auditor ini ketika menyiapkan laporan keuangan, seorang auditor harus memastikan sistem pencatatan akuntansi dan proses transaksi untuk mengevaluasi kecukupannya. Yang kedua, di sini bertanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan, dan memelihara catatan, di mana para auditor harus mengatur, mengawasi, dan mendokumentasikan pekerjaan mereka. Dan yang ketiga, tanggung jawabnya itu regulasi di internal. Seorang auditor harus dapat mengidentifikasi, menilai, dan melakukan uji kepatuhan terhadap pengendalian internal jika ingin dipercaya. Dan yang keempat, meneliti laporan keuangan yang diperlukan untuk mendukung temuan-temuan yang dicapai berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dan untuk memberikan landasan yang kuat bagi pendapatnya mengenai laporan keuangan perusahaan, seorang auditor harus melakukan studi yang relevan dan perlu atas laporan keuangan tersebut. Yang kelima, tanggung jawab yang kelima itu informasi pemeriksaan, di mana untuk mencapai kesimpulan yang logis, auditor harus memperoleh bukti audit yang relevan dan dapat dipercaya. Di sini saya akan memaparkan 5 kategori auditor yang berbeda, di mana ada auditor yang tidak memihak, yaitu auditor independen disebutnya, seorang anggota kantor akuntan publik yang melakukan jasa audit untuk klien yang benar-benar membutuhkannya adalah auditor independen disebutnya. Orang luar atau pihak lain seharusnya tidak berpengaruh pada tipe ini. Mereka sering disebut sebagai CPA di luar negeri. Lalu yang kedua, auditor pemerintah, di mana auditor pemerintah itu adalah auditor yang bekerja untuk berbagai lembaga atau badan usaha milik pemerintah, yaitu BUMN. Tugas auditor pemerintah termasuk memantau aliran keuangan dan melakukan audit pada organisasi dan lembaga yang dimiliki oleh pemerintah. Auditor pemerintah Indonesia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu ada auditor eksternal dan auditor internal. Auditor eksternal ini yaitu badan pemeriksa keuangan yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan keuangan negara. Dilakukan oleh pemerintah secara bebas dan mandiri melalui BPK atau sebagai wujud pengejawantan pasal 23R ayat 1 Undang-Undang 1945. Menurut alinea kedua undang-undang yang sama, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nantinya akan menerima temuan pemeriksaan keuangan negara sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
Karena lembaga pemeriksa keuangan tidak diatur oleh undang-undang, mereka diharapkan untuk beroperasi dengan lebih independen. Lalu, auditor internal sendiri yaitu BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawasan Daerah, serta Inspektorat Jenderal Departemen atau LPND melaksanakan APVP atau Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah. Nah, yang ketiga itu ada auditor internal yang disebutnya penyidik dalam. Auditor internal adalah auditor yang dipekerjakan oleh bisnis atau organisasi. Mereka bekerja untuk meningkatkan kebenaran data di perusahaan keuangan tempat mereka bekerja. Tetapi ini hanya salah satu aspek dari pekerjaan mereka, yang juga termasuk memeriksa catatan laporan keuangan internal perusahaan. Lalu yang keempat ada auditor forensik, di mana seseorang yang bekerja di bidang yang lebih terspesialisasi, terutama bidang kejahatan, keuangan dikenal sebagai auditor forensik. Mereka mungkin akan meninjau banyak makalah yang berkaitan dengan aktivitas ilegal seperti melacak sumber uang dan skema pencucian uang sebagai bagian dari pekerjaan mereka. Dan yang kelima, auditor pajak, yaitu auditor atau pemeriksa yang bekerja pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab pemeriksa pajak ini memeriksa setiap wajib pajak orang pribadi untuk memastikan bahwa mereka telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini ada pertimbangan yang dibuat mahasiswa akuntansi saat memutuskan apakah akan menjadi auditor apa tidak. Nah, berikut faktor-faktornya. Yang pertama ada manfaat finansial atau gaji, di mana gaji sendiri ini didefinisikan sebagai imbalan dalam bentuk uang yang diterima karyawan karena posisinya di perusahaan dan yang membantu organisasi mencapai tujuannya. Financial rewards menuntut uh, Harianja dalam Kadarisman menurutnya adalah kompensasi berupa uang yang diterima karyawan sebagai imbalan atas kontribusinya pada suatu organisasi. Lalu yang kedua ada pengembangan profesional. Pengembangan profesional mencakup topik-topik yang berkaitan dengan peningkatan keterampilan yang termasuk dalam kategori manfaat finansial yang tidak berwujud. Mencatat bahwa pelatihan profesi ini juga mencakup pelatihan prakerja, pelatihan di luar lembaga, pelatihan berkelanjutan di lembaga, dan berbagai pengalaman kerja. Lalu yang ketiga ada lingkungan di tempat kerja. Menurut persepsi mahasiswa akuntansi, profesi akuntan lebih bersifat rutin dan banyak pekerjaan yang dapat dilakukan di belakang meja. Sedangkan pekerjaan sebagai akuntan publik lebih menarik, membutuhkan waktu lebih lama, memiliki tingkat persaingan yang tinggi dan berada di bawah banyak tekanan untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih baik. Jenis pekerjaan, tingkat persaingan, dan besarnya tekanan adalah semua aspek tempat kerja yang diperhitungkan saat memilih jalur profesional bagi mahasiswa. Yang keempat yaitu prinsip sosial, di mana nilai sosial ditunjukkan sebagai elemen yang mengungkapkan bukti sosial bakat sosial seseorang. Atau dengan kata lain, nilai seseorang dari sudut pandang orang lain di lingkungannya. Nilai-nilai sosial memungkinkan orang lebih menghargai pekerjaan akuntan dan memberi mereka tempat dalam strata sosial masyarakat. Nilai yang melekat dan daya jual seseorang akuntan akan tumbuh sebagai hasil dari perhatian mereka terhadap detail. Yang kelima yaitu penerimaan profesional, di mana penerimaan atau pengakuan profesional ini memiliki hubungan dengan pengakuan profesional itu sendiri. Mengenali pekerjaan yang dilakukan dengan baik dapat meningkatkan produktivitas dan menginspirasi seseorang untuk maju di bidangnya. Pengakuan profesional diperhitungkan oleh mahasiswa yang memutuskan untuk berkarir di bidang akuntan publik. Pengakuan profesional ini juga dapat digolongkan sebagai hadiah uang tunai tidak berwujud. Ini menunjukkan bahwa memilih pekerjaan melibatkan lebih dari sekedar menentukan tujuan uang. Ada juga kebutuhan akan pengakuan prestasi dan pertumbuhan pribadi. Lalu di sini untuk pengertian motivasi, di mana Marihot Tua tahun 2022, halaman 321 mendefinisikan motivasi sebagai unsur-unsur yang mempengaruhi tingkah laku atau keinginan seseorang untuk terlibat dalam suatu tugas yang diwujudkan dalam usaha
yang kuat atau lemah. Banyak yang mendefinisikan motivasi sebagai kebutuhan, keinginan, atau dorongan. Setiap manusia membutuhkan motivasi karena dapat meningkatkan aktivitas dan semangat seseorang dalam berusaha mencapai hasil yang terbaik. Motivasi adalah keadaan mental yang mendorong orang untuk terlibat dalam perilaku tertentu untuk mencapai tujuan, di mana manusia terdorong untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang merupakan bawaan setiap manusia itu sendiri. Itu adalah pengertian motivasi menurut teori keinginan Abraham A. Maslow. Motivasi seseorang tercipta dengan terpenuhinya semua tuntutan tersebut, yang terbagi menjadi 5 kategori dan dipenuhi dalam suatu hierarki. Hal ini karena manusia biasanya berusaha memenuhi kebutuhan tingkat pertama terlebih dahulu, kemudian kebutuhan tingkat kedua, dan seterusnya. Begitu kebutuhan terpenuhi, itu tidak lagi menjadi faktor pendorong. Tuntutan tersebut antara lain fisiologis atau fisik, yang kedua keselamatan atau safety, yang ketiga sosial, yang keempat pengakuan, dan yang kelima kehormatan atau penghargaan. Setiap orang termotivasi secara berbeda. Memahami tujuan utama motivasi sangat penting untuk mengaktifkan dorongan ini pada setiap orang. Tujuan motivasi adalah untuk mempengaruhi atau menginspirasi seseorang untuk bertindak dengan cara yang memungkinkan mereka mencapai tujuan atau mendapatkan hasil. Semakin spesifik tujuan yang harus dicapai, maka akan semakin mudah untuk melakukan tindakan-tindakan yang mendorong. Oleh karena itu, tujuan motivasi adalah membujuk seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Jika tujuannya spesifik dan memenuhi kebutuhan orang yang didorong, akan lebih mudah untuk memotivasi mereka. Lalu, persepsi. Persepsi itu sendiri adalah gambaran mental seseorang terhadap hal yang menjadi pokok permasalahan saat ini. Terbentuknya suatu persepsi sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel, termasuk orang yang membentuknya, konteks tempat berlangsungnya, dan gangguan yang mengganggu proses tersebut. Individu akan termotivasi untuk membentuk persepsi terhadap sesuatu melalui kapasitas individunya untuk belajar atau sikap, motivasi untuk melakukannya, minat terhadap hal yang dipersiapkan, pengalaman dalam melakukan, dan harapan mengenai bagaimana persepsi tersebut akan terbentuk. Di sini ada teori atribusi yang dihubungkan dengan filsafat persepsi, di mana proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu pengalaman dan penyebab atau alasan di balik perilakunya dipelajari oleh teori atribusi. Di sini, Fritz Heider selaku pencipta teori ini berpendapat bahwa tindakan dan persepsi seseorang dipengaruhi oleh kombinasi kekuatan internal dan eksternal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri orang tersebut, seperti kemampuan atau usaha, dan faktor yang berasal dari lingkungan seperti kesulitan tugas atau keberuntungan. Lalu di sini ada menurut gagasan atribusi mengeksplorasi alasan di balik tindakan kita sendiri atau tindakan orang lain yang mengarah pada kesan yang terbentuk kemudian. Di sini saya akan menarik kesimpulan bahwa kesan yang dibuat adalah elemen yang mempengaruhi bagaimana orang lain berperilaku. Dan menurut teori atribusi, pembentukan persepsi diawali dengan pengamatan terhadap objek atau topik yang kemudian diinterpretasikan untuk menghasilkan persepsi dengan mengisi uraian tentang sebab-sebab dan apa yang akan terjadi sesuai dengan yang akan terjadi secara terus-menerus. Karena identifikasi, analisis, dan kesimpulan dari suatu item atau subjek semuanya didasarkan pada persepsi. Persepsi menjadi fungsi penting bagi orang ketika membuat keputusan. Oleh karena itu, jika seseorang memiliki kesan positif terhadap sesuatu dan niat yang kuat, maka mereka dapat menetapkan tujuan dari objek dan tujuan itu sendiri, yang kemudian akan mempengaruhi perilaku ke masa yang akan datang. Nah, berikutnya ada research gap atau penelitian terdahulu, di mana di sini saya mengambil dan memasukkan 3 penelitian terdahulu. Yang pertama itu ada Endriana Luskitasari tahun 2016,
ada Danu Pradana tahun 2017, Niputu Ayu Fitri Sawandewi, Sang Ayu Putu Ari Indraswarawati, dan Iwayan Budi Satria tahun 2022. Sebelumnya, motivasi mahasiswa dan persepsi minat untuk menjadi seorang auditor. Penelitian sebelumnya itu adalah hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian sebelumnya berfungsi sebagai panduan untuk percobaan yang akan datang. Minat bekerja sebagai auditor merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana motivasi dan pandangan mahasiswa program studi akuntansi mempengaruhi keinginan mereka untuk menjadi auditor. Nah, di sini yang pertama ada Endriana Lucitasari tahun 2016 dengan judul Pengaruh Motivasi dan Persepsi Mahasiswa Program Studi Akuntansi Terhadap Minat Menjadi Auditor pada Mahasiswa STIE Perbandung Surabaya. Di sini hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel motivasi mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap minat menjadi auditor, dan variabel persepsi mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap minat menjadi auditor. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian kali ini adalah bahwa sebelumnya mahasiswa STIE Perbandung Surabaya yang telah menjalani mata kuliah pengauditan menjadi subjek penelitian. Kalau penelitian ini adalah mengambil sampel mahasiswa STI Indonesia Banking School yang pernah mengikuti mata kuliah pengauditan menjadi subjek penelitian. Lalu yang kedua ada Danu Pradana tahun 2017, di mana judulnya adalah Pengaruh Motivasi dan Persepsi Mahasiswa tentang Pendidikan Profesi Akuntansi S1 terhadap minat menjadi akuntan perusahaan pada mahasiswa akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini variabel dependennya yaitu minat menjadi akuntan perusahaan. Independennya sama, yaitu motivasi dan persepsi, dan hasil penelitiannya itu menyatakan bahwa motivasi dan persepsi berpengaruh positif terhadap minat menjadi akuntan perusahaan, serta menyatakan bahwa motivasi dan persepsi mahasiswa tentang pendidikan profesi akuntansi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap minat menjadi akuntan perusahaan pada mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Perbedaan penelitian Danu Pradana dengan yang kali ini bahwa sebelumnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Negeri Yogyakarta menjadi subjek penelitian dan variabel dependen yang digunakan yaitu minat menjadi akuntan perusahaan. Sedangkan penelitian kali ini mahasiswa STI Indonesia Banking School yang pernah mengikuti mata kuliah pengauditan menjadi subjek penelitiannya, dan variabel dependen yang digunakan yaitu minat menjadi auditor. Lalu yang ketiga itu ada dari Niputu Ayu Fitri Sawandewi, Sang Ayu Putu Ari Indraswarawati dan et al. Tahun 2022 dengan judul Pengaruh Persepsi Mahasiswa, Motivasi Karir, dan Lingkungan Kerja Auditor terhadap minat mahasiswa akuntansi menjadi seorang auditor. Di mana di sini variabel dependennya sama minat menjadi auditor, tetapi variabel independennya ia persepsi mahasiswa, motivasi karir, dan lingkungan kerja auditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi, motivasi, dan lingkungan kerja sebagai auditor berhubungan positif dan signifikan dengan minat mahasiswa menjadi auditor. Yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya, kalau sebelumnya itu mahasiswa Universitas Hindu Indonesia yang menjadi subjek penelitian, dan variabel independennya pun ditambahkan menjadi karir dan lingkungan kerja auditor. Sedangkan yang penelitian kali ini, mahasiswa ST Indonesia Banking School menjadi subjek penelitian dan variabel independennya itu hanya motivasi dan persepsi. Lalu ada research gap yang keempat, yaitu dari Faradina Virus Iftinan, di mana judulnya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi menjadi auditor di KAP. Studi empiris pada mahasiswa S1 Akuntansi Kota Malang. Di sini hasil hipotesis 1, 2, 3, 4, dan 5 diterima
Dengan demikian, penghargaan finansial, pelatihan profesional, lingkungan kerja, nilai-nilai sosial, dan pengakuan profesional dapat berpengaruh positif terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi menjadi auditor di kantor akuntan publik. Lalu yang kelima ada Siti Sundari dengan judul Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan tentang Profesi Auditor terhadap Minat Menjadi Auditor pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta. Di sini hasilnya menunjukkan bahwa motivasi dan pengetahuan tentang profesi auditor berpengaruh positif terhadap minat menjadi auditor. Lalu, untuk mengembangkan hipotesis, di sini pertama ada pengaruh gaji terhadap minat menjadi auditor, di mana gaji, tunjangan, dan berbagai bentuk pembayaran adalah contoh penghargaan finansial. Salah satu alasan mengapa penghasilan seseorang menentukan kesejahteraan adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Jelas bahwa bekerja untuk kantor akuntan publik khususnya sebagai auditor mungkin cukup menguntungkan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pendidikan dan kesadaran audit laporan keuangan di kalangan bisnis atau klien yang memotivasi mereka untuk menggunakan auditor. Hasilnya, variabel insentif keuangan yang berpengaruh penting terhadap kesejahteraan seseorang mempengaruhi keputusan mahasiswa akuntansi untuk minat sebagai auditor. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis satu bahwa gaji berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi menjadi auditor di STI Indonesia Banking School. Lalu yang kedua, pengaruh pengembangan profesional terhadap minat menjadi auditor bahwa pengembangan profesional itu sendiri kan jenis pendidikan yang ditawarkan kepada karyawan untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan mereka yang membantu mereka bekerja lebih baik dan mencapai tujuan dengan lebih sukses. Secara teoritis, upaya untuk meningkatkan kinerja dapat meningkatkan ekspektasi insentif dan tujuan pribadi dari kedua belah pihak. Menurut berbagai argumen peneliti sebelumnya, faktor pelatihan profesional sangat penting bagi siswa. Mahasiswa tidak cukup hanya menempuh pendidikan formal saja untuk menjadi auditor yang dimana berkinerja tinggi. Mereka juga harus menerima pelatihan profesional untuk mendapatkan pengalaman langsung di lapangan sambil mengatur jam kerja yang diperlukan. Maka diajukanlah hipotesis yang kedua bahwa pengembangan profesional berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi menjadi auditor di STI Indonesia Banking School. Lalu yang ketiga, pengaruh prinsip sosial terhadap minat menjadi auditor, di mana eh, cita-cita sosial sangat penting untuk pertumbuhan sosial seseorang. Lebih banyak kesempatan untuk berkomunikasi dengan mereka yang dapat memajukan cita-cita sosial ditawarkan oleh profesi sebagai auditor. Akibatnya, prinsip-prinsip sosial yang tinggi dari menjadi seorang auditor memiliki dampak yang menguntungkan pada keputusan mahasiswa akuntansi untuk menjadi seorang auditor. Maka hipotesis yang disarankan untuk ketiga adalah prinsip sosial berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi menjadi auditor di STI Indonesia Banking School. Dan hipotesis yang keempat, pengaruh penerimaan profesional terhadap minat menjadi auditor, di mana jelas bahwa pengakuan profesional yang mencakup pengakuan keberhasilan dapat membantu seseorang dalam mengembangkan diri. Akibatnya, ketika memilih vokasi untuk bekerja sebagai auditor, mahasiswa akuntansi akan mendapatkan pengakuan profesional. Maka hipotesis yang dapat diajukan adalah penerimaan profesional berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi menjadi auditor di STIE Indonesia Banking School. Lalu yang kelima, pengaruh lingkungan di tempat kerja terhadap minat menjadi auditor, di mana faktor lingkungan kerja yang menyenangkan dapat memacu pengembangan diri untuk menghasilkan kinerja baik yang pada gilirannya berdampak baik terhadap keputusan karir mahasiswa akuntansi untuk menjadi auditor di masa yang akan datang. Maka dari itu disarankan hipotesis yang kelima itu, lingkungan di tempat kerja berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi menjadi auditor di STI Indonesia Banking School. Dan yang keenam, mengenai persepsi terhadap minat menjadi auditor, di sini jika individunya memiliki persepsi bahwa profesi auditor tidak menawarkan kompensasi finansial yang cukup baik atau peluang karir yang menjanjikan, mereka mungkin merasa kurang termotivasi untuk mengejar karir sebagai auditor. Jika tanggung jawab dan tekanan kerja yang tinggi dalam profesi auditor dapat mengurangi minat individu untuk menjadi auditor. Jika individu memiliki persepsi bahwa profesi auditor melibatkan tingkat tanggung jawab yang besar,
jadwal kerja yang padat dan tekanan kerja yang tinggi, mereka mungkin menjadi ragu-ragu untuk kurang tertarik untuk memilih karir sebagai auditor. Maka, faktor-faktor negatif seperti risiko penipuan, kecurangan, atau konflik kepentingan dalam profesi auditor dapat mempengaruhi minat individu untuk menjadi auditor. Jika individu memiliki persepsi bahwa profesi auditor melibatkan risiko yang tinggi terkait integritas dan etika, mereka mungkin merasa kurang tertarik untuk memasuki profesi tersebut. Maka dirumuskan hipotesis keenam, yaitu persepsi berpengaruh negatif terhadap minat mahasiswa akuntansi menjadi auditor di STI Indonesia Banking School. Berikut adalah kerangka konseptual penelitian ini yang dapat diringkas sebagai berikut, di mana motivasi mempengaruhi minat menjadi auditor dan persepsi juga mempengaruhi minat menjadi auditor. Lalu, untuk populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Mahasiswa di sini peneliti mengambil populasi mahasiswa S1 dari program studi akuntansi angkatan 2019 dan 2020 yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Pemilihan angkatan 2019 dan 2020 karena telah menyelesaikan mata kuliah auditing dan karena sebentar lagi akan lulus dan memasuki dunia kerja. Para mahasiswa ini dirasa sudah memikirkan profesi apa yang akan mereka tekuni. Karena sedikitnya lulusan STI Indonesia Banking School yang menjadi auditor, maka peneliti ingin mengetahui seberapa kecil minat mahasiswa STI Indonesia Banking School dalam menekuni karir tersebut. Sampling purposive akan digunakan sebagai pendekatan pengambilan sampel untuk memilih sampel penyelidikan ini. Menurut Purwanto 2010, purposeful selection adalah pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan menyebarkan kuesioner, peneliti dapat mengumpulkan data dari responden sendiri. Mahasiswa program studi akuntansi tahun 2019 dan tahun 2020 memenuhi kriteria mahasiswa yang dijadikan sampel. Mahasiswa-mahasiswa ini dipilih karena alasan berikut. Berikut kriterianya. Yang pertama, sudah memiliki ide atau rencana untuk panggilan masa depan yang ingin mereka kejar. Yang kedua, sudah cukup berpengetahuan tentang bidang akuntansi, khususnya audit, dapat menjawab pertanyaan seperti yang diharapkan oleh peneliti. Dan yang ketiga, mata kuliah ini sangat erat kaitannya dengan profesi auditor. Oleh karena itu, mahasiswa angkatan 2019 dan 2020 diambil sampel karena sudah mempelajari mata kuliah audit 1 dan pengauditan 2. Nah, jenis data dan sumber data, di mana di sini data primer atau informasi yang dikumpulkan langsung dari responden dengan meminta mereka menjawab kuesioner adalah jenis informasi yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari tanggapan kuesioner yang diberikan oleh peserta program studi akuntansi STI Indonesia Banking School tahun 2019 dan tahun 2020. Penyebaran kuesioner dilakukan untuk mengetahui bagaimana perasaan responden tentang motivasi mahasiswa akuntansi untuk mempelajari mata pelajaran dan persepsi mereka tentang minat mereka untuk menjadi auditor. Di sini untuk variabel dan definisi operasional variabel sendiri, di mana variabel penelitian yang diambil kan ada variabel dependen dan variabel independen, di mana variabel dependen disebutnya variabel terikat atau Y, adalah variabel yang jika dipasangkan dengan variabel bebas akan menghasilkan respon atau reaksi. Keinginan besar menjadi auditor merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Variabel yang mempengaruhi variabel lain disebutnya variabel bebas, di mana motivasi dan persepsi merupakan faktor independen dalam penelitian ini. Di sini definisi operasional variabel dan indikatornya bahwa minat yaitu mendefinisikan minat sebagai rasa keinginan dan minat terhadap sesuatu atau suatu kegiatan tanpa disuruh secara lugas dan tegas. Faktor-faktor berikut dievaluasi bersama dengan indikasi untuk mengukurnya. Di mana indikator yang pertama yaitu menjadi konsultan bisnis terkemuka, memperluas pengetahuan dan keterampilan akuntansi, dan yang
ketiga, apakah ada minat menarik lebih banyak profesional ke bidang akuntansi, apakah ada minat membuatnya mudah untuk memajukan karir, dan apakah ada minat menerima hadiah yang sepadan dengan jumlah usaha yang dikeluarkan. Lalu untuk motivasi atau variabel independen, di mana variabel dalam penelitian ini adalah tingkat motivasi mahasiswa akuntansi tahun 2019 dan tahun 2020 untuk menekuni profesi sebagai auditor dengan memperhatikan beberapa kriteria antara lain. Yang pertama, motivasi yang mempengaruhinya itu ada penghargaan finansial atau gaji. Gaji awal yang tinggi, dana pensiun, dan kenaikan gaji adalah indikator untuk mengevaluasinya. Lalu ada pertimbangan pasar tenaga kerja, di mana ketersediaan pekerjaan yang mudah ditemukan, memiliki keamanan kerja yang lebih tinggi, dan mudah melamar adalah indikator untuk menilainya. Lalu ada nilai sosial, di mana faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan saat mengevaluasi termasuk ikatan yang erat di antara anggota keluarga, tingkat pemenuhan pribadi yang lebih tinggi, pekerjaan yang lebih bergengsi daripada profesi lain, dan kesempatan untuk berkolaborasi dengan spesialis di berbagai sektor. Lalu, yang terakhir ada lingkungan keluarga, dukungan dari kerabat dan pengasuh orang tua yang baik. Kami ingin meneliti apakah ada faktor dari lingkungan keluarga, entah itu dukungan, entah itu keluarganya tidak mendukung atau menyediakan fasilitas untuk menjadi seorang auditor. Lalu untuk variabel independen yang kedua itu persepsi. Perspektif mahasiswa akuntansi angkatan 2019 dan tahun 2020 yaitu pengalaman tentang hal-hal, peristiwa, atau hubungan yang dikumpulkan dengan menyimpulkan perjanjian informasi dan pesan tentang minat menjadi auditor dalam hal indikator tempat kerja meliputi seringnya lembur, lingkungan kerja yang lebih sulit, dan tekanan untuk memberikan hasil yang sempurna. Jadi di sini persepsi sendiri, peneliti ingin tahu apakah perspektif mahasiswa itu di tempat kerja lebih cenderung kayak lebih sering lembur, lingkungannya kerja lebih sulit, dan tekanannya memberikan hasil yang sempurna, apakah respondennya menyetujui atau tidak gitu. Lalu di sini variabel dependen minat menjadi auditor dimensinya yaitu minat mahasiswa program studi akuntansi menjadi auditor yang dimana indikatornya itu minat satu imbalan yang diperoleh sesuai dengan upaya yang diberikan, minat dua menjadi seseorang auditor dapat menjadi konsultan bisnis yang terpercaya, dan minat tiga bekerja sebagai auditor dapat menjadikan lebih profesional dalam segala bidang. Lalu ada metode pengumpulan data. Di sini metode survei atau menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini. Dalam penelitian ini, informasi dikumpulkan dari responden dengan memanfaatkan survei online yang menggunakan skala Likert. Dalam penelitian ini, pertanyaan dengan banyak jawaban digunakan. Responden diminta untuk menilai setiap topik pada skala Likert yang menggambarkan sikap mereka terhadap pertanyaan yang ada. Siswa dapat menggunakan pengukuran ini untuk mengungkapkan tingkat persetujuan atau minat mereka pada skala yang telah ditentukan sebelumnya. Di mana skala Likert itu rentangnya antara 1 sampai 5, di mana 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Habis skala Likert ditemukan, kami olah, lalu habis itu uji model. Yang pertama, kami menggunakan teknik pengolahan Smart PLS 3.0 untuk menyelidiki hubungan antara motivasi dan minat yang dirasakan dalam bekerja sebagai auditor. Studi ini menggunakan Smart PLS karena dapat menguji model penelitian canggih secara bersamaan dan menilai variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Artinya, peneliti harus mengandalkan indikator atau item survei. Program Smart PLS dapat menentukan apakah ada hubungan antara variabel laten atau tidak ada, dan dapat menyesuaikan nilai coefficient jalur sesuai dengan hubungan tersebut. Lalu,
Di sini juga peneliti akan menyertakan analisis statistik deskriptif tentunya, di mana statistik deskriptif itu adalah gambaran variabel penelitian dapat ditampilkan secara keseluruhan dalam berbagai bentuk. Statistik deskriptif yang digunakan untuk mempresentasikan profil variabel penelitian secara individual. Analisis statistik deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sekumpulan data berdasarkan nilai terendah, nilai minimum, maksimum, rata-rata, standar deviasi. Berdasarkan keragaman data, distribusi frekuensi digunakan untuk mengkategorikan data penelitian. Aturan klasifikasi untuk setiap variabel di bawah peraturan khusus digunakan untuk menentukan distribusi frekuensi, di mana prosedur pembuatan interval kelas pada distribusi frekuensi yang pertama ada menetapkan rentang nilai berupa urutan data terbesar terkecil, menentukan banyak kelas interval, dengan membagi rentang nilai dengan jumlah kelas, lalu memilih ujung bawah kelas interval pertama, menyusun distribusi frekuensi berdasarkan kelas interval yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, strategi pengolahan data dengan menggunakan metode SEM berbasis partial least square atau PLS. Program PLS yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah Smart PLS yang dibuat oleh University of Hamburg di Jerman untuk mengevaluasi fit model suatu model penelitian dalam PLS. Ada dua tahapan, di mana fase-fasenya yang pertama mengevaluasi model pengukuran atau model luar atau outer model disebutnya. Nah, dengan metode analisis data Smart PLS, tiga kriteria dalam pengukuran outer model ini ada tiga, yaitu convergent validity, discriminant validity, dan composite reliability digunakan untuk mengevaluasi outer model. Di mana convergent validity ini yaitu berdasarkan korelasi antara skor item dengan skor komponen yang dihitung dengan software PLS. Validitas konvergensi model pengukuran dengan indikator refleksif dievaluasi jika ukuran refleksif individu memiliki korelasi dengan konstruk yang diuji lebih besar dari 0,70, maka dikatakan tinggi. Namun, menurut Ghazali 2006 menyatakan bahwa nilai loading 0,5 sampai 0,6 sudah cukup untuk penelitian awal pembentukan skala pengukuran. Lalu discriminative validity yaitu atas dasar penilaian beban silang dengan konstruk. Validitas diskriminan dari model pengukuran dievaluasi, di mana jika setiap nilai loading dari setiap indikator suatu variabel laten memiliki nilai loading yang paling besar jika dibandingkan dengan nilai loading lainnya untuk variabel laten lainnya, maka model tersebut memiliki diskriminan validity yang baik. Lalu yang ketiga ada composite reliability atau disebutnya average variance extracted atau AV dan Cronbach alpha. Untuk mengevaluasi model pengukuran, ambil akar kuadrat varians rata-rata dan bandingkan dengan korelasi antar konstruk. Validitas diskriminan yang baik dicapai jika nilai akar AV lebih besar dari nilai korelasi antar konstruk. Selain itu, secara struktural sangat disarankan untuk memiliki nilai AV lebih besar dari 0,5. Lalu ada pengujian model struktural atau inner model yang kedua. Nah, inner model itu untuk mengetahui hubungan antara konstruk nilai signifikan dengan R-square model penelitian itu. Maka inner model atau model struktural diuji dengan signifikansi koefisien parameter jalur struktural dan R-square untuk uji T. Konstruk dependent digunakan untuk menilai model struktural. Tes model good of fit yang disebut nilai R, tes model good of fit yang disebut nilai R-square digunakan untuk mengevaluasi model struktural. Jadi, untuk mengevaluasi model pengukuran ini ada outer model, di mana outer model itu tuh memakai analisis tiga kriteria. Yang pertama convergent validity, discriminant validity, dan composite reliability. Nah, untuk mengevaluasi model pengukuran juga itu kan fase pertama itu outer model. Nah, fase keduanya itu ada inner model. Nah, kalau inner model itu melihat dari signifikansi koefisien parameter jalur struktural dan S-square untuk uji T. Dan tes model good of fit yang disebut nilai S-square digunakan untuk mengevaluasi model struktural tersebut. Lalu, di sini juga ada analisis statistik inferensial. Hipotesis penelitian yang dikembangkan berdasarkan kerangka kerja
sebelumnya diuji dengan menggunakan analisis statistik inferensial. Nah, di sini ada analisis regresi linier berganda, di mana regresi berganda, model regresinya digunakan regresi berganda digunakan sebagai metode analisis data untuk menentukan bagaimana faktor independen mempengaruhi variabel dependen. Persamaan berikut menunjukkan model regresi berganda, di mana Y itu adalah variabel dependen ditambah alfa ditambah beta 1 x1 ditambah beta 2 x2 ditambah beta 3 x3 ditambah beta x4 ditambah beta x5 dan ditambah beta x6 ditambah error. Mana Y ini adalah variabel dependen, yaitu minat menjadi auditor. A-nya ini adalah alfa, yaitu konstanta. Beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, beta 6 itu disebutnya koefisien regresi. Dan X1 yaitu variabel independen, yang dimana motivasi itu terpengaruh oleh gaji, X2-nya lingkungan kerja, X3-nya pertimbangan pasar kerja, X4-nya nilai sosial, X5-nya lingkungan keluarga, dan X6-nya itu persepsi, dan yang E-nya itu error. Nah, di sini ada selanjutnya itu ada uji hipotesis, di mana informasi tentang hubungan antara variabel penelitian sangat membantu disediakan oleh pentingnya parameter yang dihitung. Simulasi yang digunakan dalam PLS untuk menguji setiap hipotesis hubungan secara statistik. Sampel dalam contoh ini diuji menggunakan pendekatan bootstrap. Tujuan pengujian bootstrap adalah untuk mengurangi masalah anomali data penelitian. Koefisien jalur merupakan hasil pengujian penggunaan bootstrapping dari analisis PLS. Saat menguji hipotesis, koefisien jalur menunjukkan tingkat signifikansi. Hipotesis satu sisi adalah salah satu yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, jika hipotesis memiliki nilai statistik lebih besar dari 1,64, hipotesis diterima. Jadi, intinya di sini kami menguji analisis datanya, memasukkan dari analisis deskriptif, lalu ada mengevaluasi pengukuran, yaitu ada dua fase lewat outer model dan inner model, di mana outer model pakai 3 kriteria, ada convergent validity, discriminant validity, atau composite reliability, sedangkan inner model dia dari signifikansi R square-nya atau model strukturalnya, sedangkan uji hipotesis itu menggunakan pendekatan bootstrap yang memiliki nilai statistik. Kalau misalnya hipotesis memiliki nilai statistik lebih besar 1,64, maka hipotesis sendiri itu diterima. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.